Semuanya sehat? Sehat. Oke, sebelum kita mulai pelajaran ini, kita mau uji dulu semangatnya. Tepuk semangat. Namanya Airin Cahili. Halo Kaira Zahra. Hadir Pak. Hadir Pak. Hari ini kita akan belajar tentang P5 PPRA dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Kemudian topiknya adalah kurangi plastik, hidup jadi asyik. Kemudian proyek profilnya kampanye pengurangan sampah plastik. Apa jenis sampah yang paling sering dihasilkan di rumah dan di sekolah? Bagaimana cara kamu membuang sampah di lingkungan sekitarmu? Sekarang kita sama-sama saksikan video tentang bagaimana sampah mencemari lingkungan, khususnya sampah plastik. Silahkan disimak videonya. Sampah plastik mengapung di pantai Tanjung Karang, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Ikan seperti melihatnya sebagai makanan. Dahulu pantai ini bagai surga. Atau bangau yang kelaparan mencari makan di antara sampah yang tersangkut di bibir sungai menuju Laut Jakarta. Sampah-sampah ini terbawa aliran sungai mulai dari hulu. Padang Lamun, habitat ikan untuk regenerasi. Di sebagian perairan dangkal Kepulauan Seribu sudah dijajah sampah. Meskipun bagian lain masih dalam status baik. Bahkan, ini adalah contoh pencemaran limbah plastik atau sampah plastik yang ada di Makassar. Tumpukan sampah plastik mencemari sepanjang pantai Center Point of Indonesia di Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar, Sulawesi Selatan. Sampah plastik berasal dari pengunjung yang tidak bertanggung jawab yang membuang sembarangan bungkus makanan serta minuman mereka di Pantai Losari. Warga berharap agar pemerintah setempat membantu menurunkan petugas untuk membersihkan pantai dari sampah plastik. Keberadaan sampah selain merusak keindahan tempat wisata juga merusak ekosistem lingkungan. Sekarang kita akan melihat kondisi pencemaran lingkungan di darat, khususnya di beberapa TPA di seluruh Indonesia. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, proyeksi timbulan sampah plastik di Indonesia terus meningkat 1 dekade terakhir. Pada 2023 tercatat ada 13 juta ton sampah plastik, sedangkan pada 2022 mencapai 12,54 juta ton. Dikutip dari laman resmi Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPN KLHK, ada komposisi sampah berdasarkan sumbernya. Sampah rumah tangga masih menduduki peringkat pertama. Kemudian ada komposisi sampah berdasarkan jenisnya. Sampah plastik menduduki peringkat kedua setelah sampah sisa makanan. Setelah menyaksikan video di atas, apakah ada pertanyaan tentang video yang tampil di depan? Kenapa plastik banyak terjadi? Kenapa sampai bisa banyak sampah bertumpuk di Pantai Losari? Karena setiap pengunjung yang datang setelah makan dan minum sampahnya dibuang ke laut. Akhirnya terjadilah penumpukan sampah di Pantai Losari. Bayangkan kalau sampai beratus-ratus orang semua membuang sampah di pantai, pasti sampah menjadi menumpuk. Dan bukan hanya itu, sampah yang ada di Pantai Losari itu kiriman dari daerah-daerah lain sehingga terbawa arus sampai ke Pantai Losari. Kesimpulannya adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya tentang kesehatan lingkungan. Baiklah, anak-anakku, tadi kita sudah jelaskan apa dampak buruk atau dampak negatif daripada sampah plastik. Sekarang aku mau tanya, kira-kira apa dampak baik atau dampak positif apabila sampah plastik itu berkurang di lautan atau di daratan?
Pertama-tama ini dibebaskan pembuangan sampah di PDA Taman Mapangka tahun 1991. Tapi aktifnya itu dibuangi sampah 9293. Nah, gimana caranya diolah ini sampah? Jadi untuk sementara ini tidak ada pengolahan, hanya sistem menumpuk. Kita tongkan, tapi itu dibagi alat berat. Diratakan 800 ton per hari. Tapi untuk saat ini agak-agak kurang karena musim kemarau. Kecuali musim hujan itu luar biasa. Kita akan membuat poster menggunakan aplikasi Canva. Sebagian besar sudah pernah menggunakan aplikasi Canva ya, dan tidak terlalu susah untuk kita kerjakan sebentar. Nah, selain membuat sebentar poster, setelah kita membuat poster, maka poster itu akan kita kampanyekan atau kita tempelkan di seluruh sekolah. Kelompok 1 nama kelompoknya adalah kelompok Jibril. Dan kelompok 2 apa nama kelompok? Kelompok 2 Israel, kelompok 3 Mikail, kelompok 4 namanya kelompok Mungkar. Silakan setiap kota kelompok untuk maju mengambil kelompok. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuka Google Chrome. Lanjut kita mengetikkan di atas ya aplikasi Canva.
yang akan dijelaskan oleh Pak Syarif. Ya anak-anak, selama 3 hari berturut-turut ini kita sudah melakukan proyek P5 PPLA dengan judul proyek yaitu kampanye pengurangan sampah. Kita sudah berkunjung ke TPA Antang untuk melihat bagaimana kondisi sampah yang ada di sana. Kondisinya itu sebenarnya memprihatinkan. Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita bisa memilah sampah plastik dengan yang bukan plastik atau sampah organik dan non-organik. Tentunya ini sangat berbahaya karena sampah plastik itu tidak gampang terurai. Karena tujuan utamanya adalah untuk menjaga kebersihan lingkungan. Karena menjaga kebersihan lingkungan erat kaitannya dengan nilai-nilai agama, salah satunya adalah keimanan. Sesuai dengan hadis yang berbunyi an-nazafatu minal iman, bahwa kebersihan adalah sebagian daripada iman. Pak Guru mau tanya, bagaimana perasaannya anak-anakku setelah kita belajar tentang pengurangan sampah? Kenapa harus sedih? Terus yang kedua, bagaimana lagi perasaannya? Kenapa bisa senang? Karena kita belajar sesuatu. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Berkunjung ke Antang. Yang kedua, sudah belajar membuat. Yang ketiga, harus menanamkan Islam itu pada dasarnya adalah nilai. Jadi nilai segala nilai kebaikan yang pernah kita pelajari, yang pernah kita dapat, harus kita tanamkan dari diri kita masing-masing. Baiklah anakku, setelah tadi kita proses penempelan poster-poster hasil karya kita di sudut-sudut sekolah kita, maka berakhirlah kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila kita pada hari ini. Baik, silakan ketua kelasnya